everyone, kembali lagi bersama saya Nabila Maya Saroh. Ini adalah video part kedua dari pembahasan komunikasi bisnis. Kalau kemarin kita sudah berbicara soal pengertian komunikasi bisnis dan jenis-jenis komunikasi bisnis, sekarang kita akan belajar mengenai jenis bahasa dan pesan dalam komunikasi bisnis, kemudian bagaimana cara membuat pesan yang efektif, yang ketiga, contoh kasus dalam bisnis tertentu, kemudian yang keempat adalah tips untuk membuat komunikasi bisnis yang efektif. Oke teman-teman, langsung saja. Bahasa dan pesan dalam komunikasi bisnis terbagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama adalah bahasa lisan. Bahasa lisan itu apa sih? Bahasa lisan adalah bahasa yang disampaikan secara lisan, seperti percakapan atau presentasi. Bahasa ini sangat penting dalam situasi bisnis seperti negosiasi atau rapat. Oke, yang kedua adalah bahasa tulisan. Bahasa tulisan adalah bahasa yang disampaikan secara tertulis seperti surat bisnis atau email bisnis. Bahasa tulisan ini sangat penting di situasi bisnis tertentu karena memberikan bukti tertulis dari komunikasi tersebut. Yang ketiga, bahasa nonverbal. Bahasa nonverbal adalah bahasa yang diungkapkan tidak menggunakan kata-kata. Contohnya seperti apa? Seperti yang kita bahas di video pertama, yaitu gerak tubuh, ekspresi wajah, dan intonasi suara. Nah, bahasa nonverbal ini sama pentingnya di dalam situasi bisnis karena menunjukkan emosi dan sikap kita. Yang keempat adalah pesan langsung. Pesan ini disampaikan secara langsung kepada seseorang. Contohnya seperti percakapan atau presentasi. Pesan langsung ini sangat penting dalam situasi bisnis untuk memerlukan respon yang cepat. Oke, yang terakhir, yang kelima adalah pesan tidak langsung. Pesan tidak langsung adalah pesan yang disampaikan secara tidak langsung atau disampaikan melalui media. Contohnya seperti surat atau email. Pesan tidak langsung ini sangat penting dalam situasi bisnis untuk dokumentasi tertulis atau bukti tertulis dari komunikasi. Oke, kita lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu cara membuat pesan yang efektif. Cara membuat pesan yang efektif dalam komunikasi bisnis terbagi menjadi beberapa. Yang pertama, klarifikasi tujuan sebelum membuat pesan. Pastikan tujuan komunikasi jelas dan terdefinisi dengan baik. Kemudian, yang kedua, pilih bahasa yang sesuai. Pilih bahasa yang sesuai dengan situasi dan pihak yang terlibat dalam komunikasi. Kemudian, yang ketiga adalah gunakan bahasa yang mudah dipahami. Pastikan bahwa pesan yang disampaikan dapat dipahami oleh pihak penerima pesan. Oke, yang keempat, sampaikan informasi dengan jelas dan tepat. Pastikan bahwa informasi yang kita sampaikan atau pesan yang kita sampaikan jelas dan tepat. Kemudian, yang kelima adalah berikan konteks yang cukup. Sertakan konteks yang cukup dalam sebuah pesan tersebut. Contohnya seperti latar belakang, kemudian alasan mengapa pesan tersebut disampaikan. Yang keenam adalah berikan tindakan yang tepat. Tindakan yang jelas dalam pesan yang disampaikan. Oke, ini adalah contoh pesan atau kasus dari meminta persetujuan dari atasan. Pesannya adalah, saya ingin mengajukan permintaan cuti selama 1 minggu mulai tanggal 15 Maret hingga 21 Maret. Apakah saya bisa mendapatkan persetujuan dari Anda? Kemudian, kasus yang kedua adalah menanggapi keluhan pelanggan. Contoh pesannya adalah, kami meminta maaf atas ketidaknyamanan yang Anda alami dengan layanan kami. Kami akan melakukan investigasi dan memberikan solusi secepat mungkin. Terima kasih atas masukannya. Itulah contoh pesan dari beberapa kasus dalam situasi bisnis. Lanjut ke pembahasan terakhir, yaitu pembahasan yang keempat adalah tips untuk komunikasi bisnis yang efektif. Yang pertama, fokus pada tujuan. Kemudian, yang kedua, gunakan gaya komunikasi. Yang ketiga, berikan contoh atau ilustrasi. Yang keempat, perhatikan waktu dan tempat. Yang kelima, berikan respon yang cepat. Dan yang keenam adalah berikan penghargaan. Oke teman-teman, pembahasan kali ini dicukupkan.
See you in the next video. Bye-bye.